Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Rosi ataupun Bung Rosi. Saya hari ini ingin berbicara tentang masalah Marxisme. Marxisme yang hari ini menjadi suatu paham yang menakutkan. Dalam arti seperti hantu yang bergentayangan hari ini. Sejarah, saya ingin berbicara sejarah singkat lah. Sejarah singkat tentang Marxisme, tentang ideologi Marxisme. Kenapa ideologi Marxisme itu tumbuh? Itu karena Karena faktor atas perkembangan suatu kapitalisme di Eropa pasca dulu. Awalnya berkembang suatu ideologi Marxisme itu awal perkembangan dalam industri Inggris ataupun Spanyol, Eropa dan sebagainya. Di Eropa dan sebagainya. Bahkan di Prancis juga. Karena apa? Karena pada masa itu kapitalisme sangat berkembang pesat, sangat memberikan perkembangan yang sangat pesat lah. Dari situlah ideologi Marxisme tumbuh dalam mengkritik tentang sistem-sistem kapitalisme di Eropa itu. Maka Marxisme pada waktu itu dia tumbuh dan mengkritik suatu pemikiran-pemikiran kapitalisme, terus mengkritik sistem-sistem kapitalisme pada waktu itu. Kenapa? Karena kata Marxisme, kapitalisme ini harus kita kritisi dan harus kita tumbangkan. Kenapa? Analisis dari pemikiran Marxisme sendiri mengkritik terhadap kapitalisme itu melihat suatu secara empiris, itu melihat Marxisme itu mempunyai kapitalisme itu mempunyai suatu nilai kekuasaan dalam sektor ekonomi dan hak keadilan dalam buruh ataupun pekerja lainnya. Ciri-ciri ajaran Marxisme adalah materialisme ataupun ateis juga. Kenapa? Karena Marxisme juga itu berbicara tentang masalah nilai sejarah hadirnya manusia, terus sejarah hadirnya alam semesta ini. Karena banyak hari ini kritikan Marxisme terhadap bangsa, terhadap bangsa ataupun terhadap masyarakat. Karena menurut Marxisme, bangsa dan negara itu adalah suatu alat kekuasaan dalam kapitalisme. Terus juga dia berbicara mengkritik tentang Tuhan, katanya. Tuhan itu adalah suatu hal yang abstrak, katanya. Hal yang tidak bisa dilihat tapi tidak dipercayai oleh manusia, tapi dia tidak memberikan suatu nilai hak kebebasan terhadap manusia. Contohnya ketika Tuhan itu benar-benar ada, kata kaum Marxisme, mungkin penindasan tidak akan ada. Tapi kenapa penindasan ada, kenapa Tuhan masih dipercaya? Nah, itu seperti itu yang dikatakan oleh Marxisme. Terus Marxisme berbicara tentang materialisme historis. Kenapa? Materialisme historis itu Marx ingin berbicara untuk menggali adanya alam, terus hukum alam dan sebagainya. Dia menggali dan akhirnya pemikiran Marx itu selalu mempertimbangkan kepercayaan manusia yang berbau abstrak. Tapi dalam sejarahnya kan seperti ini, katanya. Alam dan sebagainya hadir itu atas hukum alam, kata Marx sendiri. Marxisme mempunyai juga tujuan Marxisme juga mempunyai suatu norma rigid, di mana norma rigid itu berbicara tentang masalah diri kita ataupun kebebasan kita sebagai manusia, mempunyai hak, mempunyai kebebasan, mempunyai hak bersama dan sebagainya. Juga yang hari ini yang menjadi suatu analisis barometer dan analisis mobilisasi. Dalam arti Marx berbicara seperti ini. Ketika kaum Marxisme itu berbicara tentang masalah revolusi, dia berbicara seperti ini. Ketika revolusi itu ingin terjadi ataupun
suatu cita-cita itu ingin tercapai dari Marxisme, kita harus mampu memberikan suatu mobilisasi kekuasaan dalam kaum proletariat. Kaum proletariat ini adalah kaum bawah ataupun kaum pekerja ataupun kaum tani ataupun kaum yang tertindas. Itu adalah kaum proletariat bagi di mata Marxisme. Itu harus dikuasai baru kita mencapai suatu nilai revolusi, katanya. Kaum Marxisme itu yang bicara tentang seperti itu. Terus mengutamakan kolektivitas. Apa sih kolektivitas itu? Kolektivitas itu adalah suatu hak politik ataupun hak di mana masyarakat harus mampu menguasai nilai-nilai hak politik hak politik. Karena hak politik itu semua manusia ataupun semua orang itu mempunyai hak politik. Bahkan di dalam bukunya Aristoteles sendiri berbicara seperti ini. Manusia lahir mempunyai suatu nilai politik, mempunyai suatu gerakan politik. Manusia tanpa politik akan ditindas. Manusia ketika tidak mempunyai politik, dia akan tertindas dalam sistem, katanya. Seperti itu. Hak komunal juga. Tujuan Marxisme juga mempunyai hak komunal. Hak komunal apa artinya? Hak komunal ini Marxisme mempunyai tujuan dalam arti politik dan sebagainya harus dikuasai oleh Marxisme, oleh kaum proletariat di bawah. Hak-hak politik yang dimiliki oleh orang-orang itu harus dikuasai kaum proletariat. Ataupun dalam slogan, dalam arti politiknya seperti ini, sama rata sama rasa, dimana politik Marxisme ini harus berbicara tentang politik kebersamaan. Dan ini politiknya berseberangan dengan politik kapitalisme. Di mana? Karena politik kapitalisme ini sudah berbicara tentang nilai kekuasaan individu ataupun kelompok. Sedangkan Marx ini berbicara tentang nilai politik kebersamaan, yaitu sama rata sama rasa. Begitulah konsep dari tujuan Marxisme. Mungkin seperti itu tentang masalah Marxisme. Sedikit pemahaman saya untuk menyelam terhadap pemikiran Marxisme, tapi yang saya ketahui tentang tujuan Marxisme mungkin seperti itu. Kenapa ditantang oleh Pancasila? Kenapa ditantang oleh masyarakat Indonesia? Kenapa ditantang oleh negara yang demokrasi? Ya karena ada beberapa bagian yang memang di dalam paham Marxisme itu mengandung nilai ekstrim, dalam arti nilai-nilai yang tidak sesuai dengan negara-negara demokrasi juga. Tidak semuanya Marxisme itu fahamnya mengandung nilai-nilai ekstrim atau apa, tapi ada sebagian yang mempunyai nilai-nilai keadilan, nilai-nilai hak-hak orang banyak, itu ada sebenarnya. Tapi ada sebagian juga nilai-nilai Marxisme yang mengandung nilai-nilai itu, nilai-nilai ekstrim lah bagi saya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum.